Lagi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Materi hari ini akan membahas mengenai pewarisan atau yang kita kenal dengan inheritance. Jadi pewarisan itu adalah konsep ada kelas super dan kelas sub. Jadi kelas induk atau yang kita bilang kelas super itu di atas, kemudian yang di bawah ini adalah kelas anaknya. Jadi misalnya contohnya ada superhero adalah super kelas dari kelas flying superhero and underwater superhero, dengan catatan bahwa flying superhero adalah bagian dari superhero dan underwater superhero adalah bagian dari superhero. Nah ini contoh dimana ada kelas yang melakukan pewarisan sifat. Jadi untuk kelas induknya adalah kelas orang yang akan mewarisi sifatnya kepada kelas pegawai. Nah simbolnya dilambangkan dengan generalisasi. Jadi kalau kalian lihat kelas orang ini adalah kelas induknya, dimana dia mempunyai variabel nama dan alamat dengan tipe string, tipe datanya, dan akses modifiernya adalah public. Jadi string nama, alamat. Kemudian ada konstruktor orang dengan parameternya adalah nama dan alamat. Jadi dibuat di sini orang, string nama, string alamat. Nah, untuk isinya adalah dis titik nama sama dengan nama. Dis itu adalah merujuk variabel di kelas orang. Ya, variabel nama di kelas orang dan nama ini adalah parameter di sini. Dis alamat juga adalah variabel ini, alamat adalah variabel di parameternya. Metode tampil orang adalah menampilkan nama dan alamat, mencetak nama dan alamat. Kemudian kelas pegawai. Nah, untuk menghubungkan jangan lupa pakai kata extend. Jadi extend adalah kata kunci yang menyatakan bahwa kelas ini merupakan subkelas atau anak dari kelas induknya. Jadi dia adalah anak dari kelas orang. Variabelnya adalah variabel NIP dan jabatan dengan tipe data string. Jadi buat string NIP, jabatan. Konstruktornya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada NIP, nama, alamat, dan jabatan. Nah, kalau kalian lihat nama dan alamat itu sebenarnya tidak ada di variabel kelas pegawai, tapi ada di variabel kelas orang. Jadi bisa diakseskah? Bisa. Jadi kita kalau mau mengakses tinggal menggunakan kata super. Super itu adalah merujuk di kelas induknya. Jadi super dalam kurung nama dan alamat. Jadi merujuk konstruktornya. Nah, penulisan super ini wajib di awal perintah. Jadi kalau kalian taruhnya di akhir dia error. Jadi wajib di awal perintah super dalam kurung nama, alamat, baru rujukan yang berikutnya NIP, baru jabatannya. Tuh. Ya, jadi kalau totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter sesuai itu. Baru metode yang terakhir adalah tampil pegawai, tinggal disisu mau urutannya apa. Misalnya NIP dulu, baru nama alamat. Nah, nama alamat itu kan di metode tampil orang. Jadi tinggal panggil tampil orang, baru jabatan. Seperti itu. Nah, nanti tinggal tampilnya apa? Nah, yang dipanggil yang mana? Induknya atau anakkah? Sebenarnya yang dipanggil adalah induknya saja, anaknya saja. Jadi, ketika memanggil ya kelas pegawai, PGW sama dengan new pegawai. Panggil aja isi datanya, NIP-nya dulu, namanya, alamatnya, baru jabatannya. Tuh, di sini. Ya. Kalau memanggil induknya bisa, tapi cuman keluar nama dan alamat saja. Tapi kalau kalian panggil anaknya nanti keluar semuanya. Oke, nah tadi kalau kalian lihat itu merupakan penggunaan kata kunci yang berhubungan dengan pewarisan. Jadi keyword super itu digunakan untuk meminta konstruktor superclass, atau yang kita gunakan adalah memanggil konstruktor yang ada pada dan method pada superclass. Nah, super juga digunakan seperti kata kunci dis yang merujuk pada anggota dari superclass. Ini contoh super ya. Jadi misal saya punya kelas student di mana yang kelas induknya adalah kelas person. Jadi ketika mau memanggil variabel pada kelas name dari kelas person, maka super titik name, super titik address, itu contohnya. Atau misalnya seperti ini, kita punya
kelas superclass, kemudian kelas anaknya adalah subclass. Jadi ketika mau ngambil metode dari kelas induk, maka tinggal super titik print method. Ini contohnya juga, misal punya kelas A, ada metode tampil, kemudian kelas B, extends A. Saya mau buat lagi metode tampil, tapi mau memanggil dari kelas A, tinggal super titik tampil. Tuh. Oke, nah ini contoh soal latihan. Saya punya kelas orang dan kelas mahasiswa, di mana kelas orang nanti ada atribut, ada variabel nama, tipe data string dengan akses modifier adalah private, jenis kelamin juga private. Dia punya konstruktor orang dengan 2 parameter, yaitu nama dan jenis kelamin, dan metode tampil orang. Kemudian mahasiswa punya variabel npm, program studi, dan waktu kuliah dengan tipe data string dan akses modifier private. Kemudian punya jumlah SKS, biaya BPP, biaya SKS itu integer. Nah, kemudian punya konstruktor mahasiswa, yaitu npm, nama, jenis kelamin, program studi, waktu kuliah, dan jumlah SKS. Kemudian metodenya ada get biaya BPP, get biaya SKS, dan get total biaya kuliah, serta tampil mahasiswa. Oke, kita langsung implementasi aja di Eclipse-nya. Kita buka Eclipse-nya. Saya buat kelasnya adalah kelas utama. Kita langsung buat kelas orangnya dulu. Kelas orang, dia punya tipe private, string, nama, dan jenis kelamin. Ini dulu. Kemudian punya metode, punya konstruktor orang, dimana punya 2 parameter, yaitu string nama dan string jenis kelamin. Jangan lupa langsung this nama sama dengan nama. This itu adalah merujuk ke variabel yang ada di kelas orang. This titik jenis kelamin sama dengan jenis kelamin. Oke, jangan lupa tampil orang. Mau dibuat public void tampil orang boleh. Oke, tinggal di siso nama plus nama, kemudian siso jenis kelamin terus spasi. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di mahasiswa punya atributnya npm, program studi, waktu kuliah, tipe data string. Maka buat di bawahnya, jangan lupa ini kurung tutupnya itu adalah punya kelas orang ya. Jadi di bawahnya kelas mahasiswa, oke, kita buat private string npm, program studi, dan waktu kuliah. Private integer, jumlah SKS, biaya BPP, biaya SKS. Kemudian minta konstruktornya mahasiswa dengan parameternya ada 6. Jadi npm nama, jenis kelamin, string npm, salah di sini ya, string nama, string jenis kelamin, string program studi, kemudian string waktu kuliah, sama integer jumlah SKS. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kalian lihat string nama dan jenis kelamin itu ada di kelas super. Jadi kita panggil konstruktornya string nama, super nama, jenis kelamin. Nih. Oke, kalau kalian lihat ini error. Kenapa error?
karena kita belum mendefinisikan extensnya. Extend orang, baru bisa ke dis lanjutannya. Dis npm sama dengan npm dis titik nama program studi sama dengan program studi, dis waktu kuliah sama dengan waktu kuliah, dis titik jumlah SKS sama dengan jumlah SKS. Nih. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke berikutnya, ke get biaya BPP integer ya. Jadi public integer get biaya BPP. Sama satu lagi, nah ini error karena dia butuh return nilai balik biaya SKS. Oke, satu lagi public total biaya kuliah sama tampil mahasiswa. Public integer get total biaya kuliah, sama satu lagi public void tampil mahasiswa. Oke, ini 4 metode yang diminta. Nah, kita lihat soalnya dulu yang get biaya BPP. Jadi biaya BPP itu didapat dari waktu kuliah. Kalau pagi 1.200.000, kalau sore 1.600.000. Berarti tinggal saya bikin if di sini. If waktu kuliah equals ignore case aja ya. Pagi dia kasih tahu biaya BPP-nya 1.200.000. Else aja else if kalau dia sore 1.600.000. Jangan lupa returnnya biaya BPP. Sudah. Sekarang ya biaya SKS, kalau pagi 80.000, kalau sore 60.000. Jadi sama dari waktu kuliah equals ignore case aja. Pagi biaya SKS nya 60.000, kalau sore 80.000. Jangan lupa di return biaya SKS nya. Nah, sekarang di total biaya kuliah jangan lupa return aja langsung biaya BPP. Oke, get biaya BPP ditambah dengan jumlah SKS dikali dengan get biaya SKS. Ini aja. Oke, sudah. Nah, sekarang tampil mahasiswanya, tinggal di sisu aja. Pertama kan pasti butuh NPM ya. Oke, kemudian nama dan nama dan jenis kelamin, maka tinggal panggil metode tampil orang aja. Nih, kalau mau ketik super tampil orang, boleh nggak? Boleh. Kemudian tinggal program studi, kemudian waktu kuliah, tinggal siso, mau biaya BPP nya boleh. Get biaya BPP, siso biaya SKS nya, get biaya SKS,
tinggal siso misalnya total atau jumlah SKS dulu. Kemudian terakhir total biaya kuliahnya ya, total biaya kuliah, get total biaya kuliah. Nah, kalau sudah tinggal dipanggil di atas ini. Ingat yang dipanggil hanya kelas anaknya aja ya. Jadi panggil mahasiswa MHS1 misalnya sama dengan new mahasiswa. Nah, isinya itu langsung di parameternya. Jadi isinya yang pertama NPM dulu 123 misalnya, namanya Lydia, kemudian alamat jenis kelaminnya misalnya perempuan, kemudian apalagi ya, program studi, waktu kuliah, jumlah SKS, program studinya misalnya SI, ini saya enter ke bawah aja, SI, waktu kuliah pagi, kemudian jumlah SKS nya misal 20. Nah, tinggal panggil metodenya MHS1 titik tampil mahasiswa. Oke, saya siso dulu sebentar. Ini data mahasiswa ke 1. Oke, kalian kita langsung buat 2 aja, data mahasiswa kedua. Nih kedua, saya ganti 1 2 3 4 Michael, laki-laki, TI, sore, dapat ininya misalnya 18. Kita coba hasilnya adalah berapa. Oke. Nah, nanti ini keluar ya. Lilia benar perempuan, program studinya SI, pagi tadi 1.200.000, BSKS-nya benar 60.020. Jadi ini 1.200.000 kali tambah 1.200.000, 2.400.000 benar. Nah, yang mahasiswa kedua itu Michael 12 ini, laki-laki, TI sore 1.600.000, 18 kali 8 itu 144 tambah ini 1.440.000, jadi ini 3.040.000. Oke, benar ya. Nah, oke, ini contoh penerapan pewarisan atau kita kenal dengan inheritance. Untuk latihannya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasannya di kelas online. Terima kasih.